Oke. Kita akan belajar bagaimana cara menghitung ekonomi pada kasus-kasus yang nanti kita akan bahas di dalam contoh. Tetapi teman-teman, kalau ketemu misalnya kasus seperti ini, mungkin yang udah di atas 1 tahun sudah tahu ya, di mana kita ketemu dengan seorang nasabah yang income-nya gede, suami istri income-nya gede, sehingga anak-anaknya juga sudah mandiri, sehingga dia banyak sisa dari uangnya karena kan misalnya penghasilan 100 juta. Buat makan berapa sih paling gitu kan? Anak-anak udah nggak ada yang perlu uang sekolah, anak-anak sudah mandiri semua, istrinya juga mandiri. Akhirnya uangnya masuk ke investasi kan, di deposito, di tabungan, kemudian di reksadana, saham, emas, properti, dan lain-lain. Nah, ketika kita bicara UP untuk kelompok orang seperti ini, ternyata sudah tidak bisa pakai pendekatan nilai ekonomi. Pakai pendekatan apa ini, teman-teman? Yang masih ingat, yang senior-senior nih, leader-leader, masih ingat kalau ketemu nasabah kayak gini, yang asuransinya juga udah banyak, dia sudah punya asuransi dengan total UP 6,9 miliar nih UP-nya, udah punya Infinite. Mungkin beli di bank karena deposito sama tabungannya di BCA, dia nasabah prioritas. Pakai pendekatan apa? Masih ingat? Yang sudah pernah belajar? Review polis. Oke, terima kasih Dini. Yang lain? Pakai pendekatan apa selain review polis? Hukum waris, pajak. Yes. Thank you Bu Ocha. Betul. Jadi untuk orang-orang yang sudah seperti ini teman-teman, nanti teman-teman akan ketemu ya. Teman-teman akan ketemu nasabah yang seperti ini, yang dimana nanti teman-teman ketemu nasabah yang modelnya seperti ini, aset penghasilan gede, kemudian istrinya kalau bapaknya meninggal ya sudah nggak apa-apa, maksudnya dia nggak terlalu butuh-butuh duit juga dari bapaknya, gitu kan. Kemudian asetnya banyak, udah punya asuransi, UP-nya gede gitu. Nah, kalau kita pakai pendekatan nilai ekonomi nggak akan masuk, nggak cocok. Nah, nanti kita akan belajar ini pakai pendekatan hukum waris dan pajak, gitu ya. Ini teman-teman nggak usah khawatir karena ilmunya dari BHR. Ya, ini sudah kemana-mana tapi sumbernya dari BHR. Oke, nanti kita akan masuk sampai ke sini. Oke ya. Kemudian saya akan lanjut. Misalnya ketemu nasabah yang kayak begini nih. Nah, ini ada satu contoh kasus. Ini kebetulan kemarin lagi ada kelas untuk sebuah bank. Gitu ya, saya bikin kelas untuk sebuah bank. Teman-teman bisa baca ya. Ini saya bacain lah ya. Jadi ada satu PT namanya PT ABC. Perusahaan bergerak di bidang percetakan buku pelajaran. Didirikan oleh 3 sahabat nih, A, B, dan C. Awal Januari 2011. Oke, jadi ini ceritanya perusahaan didirikan patungan, barengan gitu ya, bertiga, joinan gitu ya. Total modal disetornya 1,1 M ya, dengan porsi kepemilikan A36, B34, C30 ya. Terus kepemilikan itu dibagi dalam 1 juta saham. Ya, jadi bertiga itu memiliki 1 juta saham, jadi A 36%-nya, jadi 360.000, B 340.000, C 300.000 saham ya. Kemudian kita dihadapkan satu kondisi di mana A, B, dan C ini rukun, ya namanya juga joinan kan, teman joinan gitu ya. Tetapi ada sedikit masalah. Masalahnya adalah istrinya C itu nggak cocok sama A dan B. Nggak cocok sama keluarganya A dan B. Padahal nanti kalau misalnya C meninggal, itu sahamnya akan jatuh ke istrinya C. Ya kan, kalau C meninggal, sahamnya akan jatuh ke istrinya C. Dan ini akan jadi masalah, karena istrinya C tidak cocok dengan A dan B. Gitu. Maka kita sebagai orang asuransi, teman-teman, jadi jangan berpikir bahwa asuransi itu urusannya cuma sakit sama mati doang gitu ya. Tetapi ada dimensi lain yang lebih luas. Tadi kita bisa bicara soal saham, soal waris ya, soal waris dan pajak. Kita akan berbicara lagi soal namanya key man planning. Bagaimana sebuah usaha itu bisa diselamatkan dari potensi perpecahan, ya, karena ahli waris saham tidak cocok satu dengan yang lain. Itu namanya key man planning. Nah, gimana cara ngitung UP-nya? Apakah pakai nilai ekonomi? Ternyata enggak, gitu ya. Cara menghitung UP-nya adalah dengan membaca laporan keuangan.
ya membaca namanya neraca dan laporan rugi laba. Nah, ini udah tingkatannya lebih advance lagi, teman-teman. Ini mainannya teman-teman di bank. Tetapi sebenarnya gini, kalau teman-teman di BHR mau belajar ini, teman-teman bisa bersaing dengan teman-teman di bank. Orang-orang bank insurance gitu ya. Apa namanya, relationship manager dan brand manager. Karena ini yang kemarin belajar adalah RM dan BM. Itu jualannya udah seperti ini, teman-teman. Makanya preminya gede-gede. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir karena ilmunya ada di BHR. Teman-teman nggak usah pusing, gitu ya. Ilmunya ada di BHR. Nanti suatu saat kita akan belajar ini. Bagaimana kita menghitung UP dalam pendekatan key man planning insurance ya, dengan membaca laporan keuangan, gitu. Nah, oke. Kita nggak akan belajar soal itu. Kita akan belajar yang paling basic dulu ya, untuk merefresh teman-teman yang mungkin dulu sudah pernah ikut. Oke ya. Kita akan mulai sorry, sebelum saya mulai, udah siap semua? Di chat dulu, chat. Siap. Silakan chat, siap. Siapa tahu saya ditinggal tidur siang ini. Silakan chat, siap. Oke, siap. Siap, oke. Sip, thank you. Oke, ya. Terima kasih. Baik, kita akan mulai kelas ini dengan satu berita, teman-teman. Jadi ini ada satu berita kejadian tanggal 24 Maret. Berarti masih beberapa bulan yang lalu ya. 24 Maret. Oke. Ini kejadiannya. Jadi tanggal 24 Maret itu ya. Dari sapi. Oke. Oke, saya lanjut ya. Jadi tanggal 24 Maret kemarin di Lumajang itu Jawa Timur ya teman-teman ya. Itu ada seorang ibu ya menawarkan mau jual ginjalnya 500 juta. Kenapa? Karena dia punya utang di BRI. Jadi dia pinjam program KUR ya, kredit usaha rakyat kalau nggak salah KUR itu BRI apa namanya? Ya ratusan juta gitu ya. Kemudian utangnya tinggal 500 juta, usahanya fail gitu, usahanya gagal. Akhirnya dia udah putus asa karena ditagih. Dia apa namanya di tengah jalan gitu ya, dia mau jual ginjal murah gitu, dia pasang di badannya itu tulisan mau jual ginjal murah 500 juta gitu. Nah, kemudian apakah ini hanya terjadi di Indonesia dan apakah hanya berita ini aja orang mau jual ginjal? Enggak ya, teman-teman, banyak lah ya. Mungkin teman-teman sering dengar ada orang mau jual ginjal, dibaca di berita gitu ya. Atau mungkin ada temannya yang mau jual ginjal gitu ya, saya nggak tahu ya. Di luar negeri juga banyak gitu ya, di Cina ini kebetulan ada di Afghanistan gitu ya, puluhan warga Afghanistan mau jual ginjalnya untuk bayar utang gitu. Nah, teman-teman, berapa sih kira-kira harga ginjal? Ada yang tahu? Boleh chat. Berapa sih kira-kira harga ginjal? Di kira-kira aja nggak apa-apa, salah nggak apa-apa kok, nggak akan didenda. Atau mau salah didenda, jadi supaya jawab. Enggak lah ya. Berapa kira-kira harga ginjal? 2M. Oke. Sip, terima kasih Bu Rani. Ada yang lain? Mungkin sekitar 1 miliar. Yes, bisa jadi. Thank you. 100 juta, 500 juta. Wah, oke. Ada lagi? Pak Wawan nih belum ada suaranya nih, Pak Wawan. Para ini nih, kaum Adam nih, Pak Wawan, Pak Ali. Boleh nebak kok, Pak. Salah nggak apa-apa. Berapa kira-kira harga ginjal? 1 miliar, 2 miliar, 100, 500. Yang lain? Oke, kita interaktif ya teman-teman ya. Saya ingin memastikan teman-teman ada di kelas. Waduh, angkanya bagus banget nih, 670. Oke Pak, thank you. 670 juta. Oke ya, teman-teman. Baik, 3M. Oke, nah sekarang saya buka nih. Nah, jadi di pasar gelap, ini di pasar gelap loh ya. Pasar gelap itu harga ginjal itu katanya mencapai 2,7 miliar. Jadi tadi Bu Rani udah mau deket tuh 2 miliar gitu ya. Betul banget. Jadi apa namanya 2,7 miliar gitu. Dan 75% transaksinya dilakukan di pasar gelap. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau di apa namanya di dunia medis memang agak sedikit sulit ya. Artinya nggak boleh sebenarnya jual beli organ tubuh kan kita nggak boleh gitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa ternyata kalau kita udah putus asa banget nih gitu ya, udah butek banget gitu,
nggak punya duit gitu ya, dikejar-kejar utang, ternyata jual ginjal bisa laku 2,7 M loh. Gitu kira-kira ya. Dan apa namanya, kalau di Indonesia ternyata ya apa namanya, sama kayak di Cina, di India itu bisa dijual murah juga. Bahkan kadang-kadang kalau teman-teman suka nonton film dokumenter di Netflix itu ada satu sindikat yang nyulik orang hanya untuk diambil ginjalnya gitu. Itu menyeramkan saking lakunya gitu ya, teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya, di antara teman-teman yang ada di kelas ini, ada nggak yang nggak punya organ tubuh ini nih? Gitu. Jadi kalau kita bicara organ tubuh kan ada hati, ada jantung, ada paru-paru, ada usus, ada ginjal tadi, ada limpa. Ya ini jeroan semua ya. Kalau kita suka makanan Padang, ada semua tuh di situ tuh. Usus ya. Punya, alhamdulillah. Thank you Bu. Pak Wawan, saya punya lengkap. Alhamdulillah. Betul banget. Terima kasih. Yana punya Pak lengkap. Sip. Betul. Akhirnya apa namanya? Betul banget bahwa kita semua ini punya dan lengkap gitu. Pertanyaannya, punya alhamdulillah, terima kasih Sri. Pertanyaannya adalah, kalau ginjal aja harganya tadi 2,7 miliar, berarti semua organ kita harganya berapa nih kalau kita mau jual? Ya kan gitu pertanyaannya kan. Terima kasih Sari, masih lengkap, alhamdulillah. Ya kan gitu. Ginjal aja 2,7 miliar. Kalau komplit semua udah lengkap ini kita tadi, berapa kalau kita jual? Gitu. Ada yang bisa tebak? Berapa kalau kita jual nih? Jadi hati kita jual, jantung kita jual, paru-paru kita jual gitu. Ada yang bisa nebak? Boleh tebak? Kita hari ini banyak main tebak-tebakan ya, nggak apa-apa. Biar seru. Karena saya tahu jam 1 ini berat. 6 M. Wah, ini karena Bu Ani udah baca buku ini pasti nih. Oke, ada yang lain mau nebak? Nah, 7. Oke, selisih dikit. Murah, paling 1,5 juta. Itu kalau kiloan ya Pak ya. 10 M, 6 M. Oke. Sri, thank you. Oke ya, saya buka ya teman-teman. Jawabannya udah pada betul sih. Ya, karena ini sudah ada di buku ya. Pak Wawan dijualnya kiloan soalnya ya. Nah, ini teman-teman, kalau ini ya, ini dari iseng-iseng nih teman-teman, dari iseng-iseng saya browsing di apa namanya di internet gitu ya. Itu ada nama websitenya, ada nama websitenya. Teman-teman bisa lihat. Jadi kalau kita meninggal, kalau seseorang meninggal dunia, bukan kita ya, kalau seseorang meninggal dunia, ya kemudian organnya didonorkan atau mau dia jual, gitu kan, dia punya wasiat misalnya, kalau saya meninggal nanti tolong mata saya didonor, tolong jantung saya didonor, jantung udah nggak bisa ya, tadi ginjal saya didonor. Sepanjang usia mayatnya belum 10 jam, itu masih laku. Tetapi kalau mayatnya udah lebih dari 10 jam, itu sudah mulai ada proses pembusukan, udah nggak laku. Nah, teman-teman, ketika apa namanya tadi mayatnya itu dicopotin satu-satu, tadi dipretelin tadi ya, ternyata total-total itu dari organ tubuh yang kita punya ini sampai ke kulit-kulit aja itu bisa, karena kulit kan buat operasi plastik ya, teman-teman ya. Itu tulang gitu ya, itu buat operasi plastik, itu total 6 miliar. Itu kalau orang udah meninggal dan apa namanya umurnya belum sampai 10 jam. Lebih dari 10 jam udah nggak laku, udah busuk ya. Nah, teman-teman, orang yang sudah meninggal aja nilainya 6 M. Kita yang masih hidup kira-kira berapa tuh? Berapa kira-kira? Kita yang apa namanya, orang yang udah meninggal tadi dihargai, ya, dalam tanda petik dihargai 6 M gitu. Kita yang masih hidup kira-kira berapa? Ayo. Kira-kira kita yang masih hidup berapa? Tak ternilai. Yes, betul, tak ternilai. Benar banget. Kalau boleh diangkakan kira-kira berapa? Tak ternilai itu kan benar sih, benar, tak ternilai, betul, betul, betul. Tak ternilai, betul. Oke lah, saya sepakat bahwa tak ternilai. Tapi teman-teman, kalau misalnya, ya ini saya akan membuat sedikit catatan ya, teman-teman ya. Kalau misalnya tadi orang yang sudah meninggal itu 6 M, boleh nggak kalau saya misalnya, ya apa namanya, bukan kita nggak bersyukur gitu ya, tetapi
100 kopi. Oh, itu angkanya nolnya nggak cukup tuh kalkulatornya. Boleh nggak kalau misalnya untuk memudahkan hitungan buat kita yang masih hidup, ya, buat kita yang masih hidup, itu saya kalikan 10 aja. Jadi buat kita yang masih hidup itu kita harganya sekarang itu 60 miliar loh. Gitu. Jadi teman-teman, apa namanya? Inilah sebenarnya yang kita sebut sebagai modal. Jadi ini padahal kita untuk memudahkan hitungan aja udah kali 10 aja deh, 10 kali lipatnya harga kita, 10 kali lipatnya orang udah meninggal deh. Jadi orang meninggal tuh 6M, saya 10 kali lipatnya jadi 60M gitu ya. Nah, teman-teman, itu adalah modal. Jadi, kalau ada orang, kalau teman-teman ketemu orang nih, kamu kok nganggur gitu, kamu nggak coba usaha gitu. Dagang misalnya, wah aku nggak punya modal. Oke, ya udah kalau misalnya dagang apa namanya jualan gorengan, jualan martabak nggak punya modal, ya udah jadi agen asuransi aja. Wah aku juga nggak punya modal, aku kan nggak bisa jualan, aku nggak bisa ngomong katanya, aku nggak bisa presentasi. Itu jawabannya, ya kan? Itu jawabannya. Nah, teman-teman, orang-orang yang ngomong seperti itu pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Ya, atau gengsi. Aku gengsi. Karena dalam hati kan kita nanya, kenapa harus gengsi ya? Kan anggota tubuh lengkap, organ tubuh kan lengkap gitu ya. Ngapain harus gengsi gitu kan? Nah, teman-teman, kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu, tolong diberi dakwah ya. Tolong didakwahi. Karena pada dasarnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Karena pada dasarnya begitu kita lahir, begitu kita dikasih organ lengkap, ya kan kita lahir dikasih organ lengkap nih sampai hari ini, alhamdulillah gitu ya. Itu sebenarnya kita sudah dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala nilainya paling murah 60 miliar. Paling murah loh, karena saya ngitungnya kali 10. Kan boleh dong kalau kali 100, kali 1000 ya, tergantung nanti kita hitung. Benar nggak teman-teman ini harganya memang harusnya segitu gitu kan? Nah, jadi kita ini sudah dimodalin oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar modal 60 miliar. Gitu. Ya, jadi nggak ada alasan nggak bisa jualan. Kenapa kok nggak bisa jualan? Saya nggak bisa ngomong. Lah kan mulutnya ada, lidahnya ada, giginya ada, gitu. Kenapa jadi nggak bisa ngomong gitu kan? Aku malu, gengsi. Lah kan tangannya ada, kakinya ada gitu ya. Ginjalnya ada gitu. Kenapa harus malu? Kenapa harus gengsi gitu? Nah, itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Nah, saya akan bawa teman-teman ke satu konsep bisnis. Ya, kita akan masuk dalam satu konsep bisnis. Nih ya. Entar dulu. Saya sebelum lanjut, saya mau tanya, teman-teman sepakat nggak sih bahwa kita ini ternyata lahir sudah dikasih modal miliaran, puluhan miliar padahal. Ya, mungkin puluhan atau ratusan miliar. Sepakat nggak dengan konsep ini? Sepakat ya, Sri ya. Thank you. Bocah, thank you. Sepakat. Yes. Sepakat. Sari, thank you. Gitu ya. Jadi teman-teman sangat sepakat. Thank you, Lia. Teman-teman, hari ini kalau teman-teman masih berpikir bahwa aduh pusing ya, misalnya utang banyak gitu ya, atau nggak punya duit gitu ya. Nah itu teman-teman sedang berada pada apa namanya jurang ketidakbersyukuran. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya teman-teman punya modal minimal 60 miliar. Nah, sekarang gini, kita akan masuk sebuah konsep bisnis. Teman-teman sudah sepakat dan harus disyukuri, betul Bu Rina. Nah, teman-teman, kalau misalnya ini teman-teman mau apa namanya? Ini ada investor. Ini ada ketemu investor nih. Apa namanya? Dia punya duit 60 miliar. Kemudian teman-teman mau buka usaha. Butuh duit 60 miliar. Gitu, misalnya begitu ya. Apa yang akan teman-teman sampaikan kepada si investor tersebut supaya dia mau ngasih ke teman-teman modal 60 miliarnya? Apa yang akan teman-teman sampaikan? Kalau ini boleh buka mikrofon, silakan. Silakan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka usaha nih, mau buka restoran gitu ya, jaringan restoran, modalnya perlu 60 miliar. Terus kemudian teman-teman ada kenal seorang investor yang punya duit 60 miliar.
Gitu. Apa yang akan teman-teman sampaikan kepada investor tersebut supaya dia mau ngasih modalnya kepada teman-teman? Apa yang akan teman-teman sampaikan biasanya? Ayo, silahkan. Boleh buka mic kalau ini. Ayo, silakan supaya kita interaktif, supaya nggak ngantuk ini. Salah nggak apa-apa kok, nggak ada yang ketawa. Toh ketawa juga nggak kelihatan kan karena kameranya dimatiin. Apa yang akan teman-teman sampaikan kepada investor tersebut supaya si investor tersebut mau memberikan uang 60 miliarnya kepada kita sebagai modal? Apa yang akan teman-teman sampaikan? Ayo, silahkan. Masih sepi nih. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Siapa nih? kalau untuk saya, Bu Erdaya nih. Ya, Bu. yang pasti kita kan harus memperlihatkan kepada dia prospek bisnis yang akan menghasilkan uang mungkin Betul. akan melebihi dari 60 miliar tadi ini. Betul. Terima kasih. Jadi Bu Erdaya ini sudah membuka dengan sangat bagus. Harus menjelaskan prospek usaha, prospek keuntungan. Ya, ini juga bilang menunjukkan hasil kerja. Rindi bilang visi misi ke depan bisnisnya. Oke. Tetapi oke lah, sudah dekat semua. Sudah 80% dekat. Tetapi apa sebenarnya yang harus kita sampaikan kepada dia? Kan gini, kalau saya punya duit 60 miliar, kan saya punya banyak pilihan. Saya bisa taruh di deposito, ya nggak? Atau saya taruh di saham misalnya, atau saya beliin kontrakan gitu. Tetapi kenapa dia harus kasih kepada kita untuk dibikin restoran gitu? Apa yang kita sampaikan kepada si investor tersebut? Ya nggak teman-teman? Kalau saya punya duit 60 miliar, kan saya bisa, udahlah taruh aja di deposito. Saya taruh aja di saham. Saya taruh aja di properti, saya beliin saya beliin apartemen gitu. Mengajak kerjasama bagi hasil, thank you Bu Rina. Kepercayaan, yes. Tapi apa itu? Apakah cuman itu? Ini soal duit 60 miliar loh, ini nggak main-main loh ini. Belum ada? Nah, saya akan bawa teman-teman ke satu konsep bisnis. Jadi, kalau kita Bisa bicara, dipercaya gitu, Pak. iya betul, kita harus dipercaya, betul. Tetapi kalau kita bicara dengan seseorang yang punya duit 60 miliar, kita mau minta dalam tanda petik duit dia sebagai modal, kita akan bicara namanya, nih. Nah, ada yang tahu apa Ya. ini? Apa ini? Roy. Boleh di chat, boleh di chat. Ini singkatan. Kepanjangan apa nih? Kepanjangannya apa? ROI. Ada yang tahu? Return on investment. Yes, thank you Dini. Betul banget jawabannya. Jadi jawabannya adalah return of investment atau return on investment. Ya. Jadi ini adalah return on investment. Ya, atau off. Nggak apa-apa lah. Oke. Bagaimana sih konsep ROI itu? Kan tadi, kalau saya punya duit 60 miliar, ya kan? Saya sebagai investor nih, punya duit 60 miliar. Oke. Saya kan punya banyak pilihan. Saya bisa taruh duit saya di saham. Oh, saham itu, Pak, kalau lagi bagus bisa ngasih return Pak, kapan 12%. uangnya nih balik yang 60 miliar nih balik kapan? Nah, betul. Oke. Baliknya apakah dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, Oke. 3 tahun, Betul. Betul. atau mungkin seumur hidup baru balik? Nggak balik-balik itu. Nyasar itu. Nah, kita balik lagi. Saham misalnya, tapi saham terlalu berisiko, ya kan? Berisiko. Saya bukan orang yang risk taker. Oke. Saya bisa taruh di properti misalnya. Properti itu pertumbuhannya bisa 6% per tahun. Atau saya bisa taruh duit saya di obligasi misalnya. Ya, obligasi bisa kasih 7% per tahun. Tetapi ini semua ada risikonya. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Saya lebih suka duit saya taruh di deposito. Oke, jadi si investor ini bilang begitu. Saya lebih suka kalau punya duit saya taruh deposito. Deposito berapa sih sekarang bunganya net?
Silakan berapa? Tebak aja nggak apa-apa. 3,5 kali Pak, Berapa? 3,5% kayaknya. 3,5%. Oke. Kayaknya. Hmm. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin aja 3%, 3,5% ya. Kita ambil nilai tengahnya aja, 3,25% deposito. Maka ketika kita bicara kepada investor, ya kan, kita kan akan bilang gini, Pak, kalau Bapak taruh duit Bapak di tempat saya bikinin restoran, saya kelola sebagai sebuah usaha, maka Bapak akan dapat lebih dari 3,25%. Ya, jadi kalau kita bicara dengan investor kan gitu. Apa untungnya kalau saya taruh di tempat kamu? Oh, karena saya bisa kasih return hasil usaha 5% per tahun. Ini kan per tahun ya. Per tahun. Jadi untuk menarik si investor saya bilang, Pak, ROI-nya 5%, Pak. Jadi setiap tahun saya bisa kasih Bapak 5%. 5% dari 60 miliar berapa? 3M. Betul ya? Jadi setiap tahun saya setor kepada investor 3 miliar. Ini bahasa gampangnya. Nah, teman-teman, sampai sini kira-kira memahami konsepnya? Nanti saya akan balikin lagi ke nilai ekonomi. Kenapa kok urusannya sama ROI segala nih? Tapi kira-kira teman-teman tahu konsepnya bahwa ketika kita ketemu investor supaya dia tertarik adalah kita harus janjikan. Ya karena kan keuntungan belum tahu kita. Bank pun belum tahu kita bunganya di masa depan berapa, tetapi kan dijanjikan kan. Kita menjanjikan return lebih besar daripada bunga deposito. Supaya apa? Supaya dia mau taruh duitnya di tempat kita. Ya. Sampai sini clear nggak teman-teman penjelasannya? Silakan chat. Oke. Oke. Saya anggap semua clear ya. Oke, Lian clear, Boca clear. Oh, ini lagi ada nasabah. Oke, thank you. Nah, teman-teman, itu konsepnya. Jadi kalau teman-teman ketemu, misalnya mau bikin usaha, nggak punya duit, tenang, ya, tenang. Karena akan ada orang yang punya duit. Tinggal bagaimana caranya kita membuat duit dia, pindah ke tempat kita untuk jadikan sebagai modal. Caranya apa? Caranya kita menjanjikan keuntungan. Thank you, Pak Ali, Bu Nunung. Oke ya, menjanjikan keuntungan yang lebih tinggi daripada keuntungan yang dikasih bank. Itu paling gampang gitu. Jadi kalau bank kasih 3,25 per tahun, kita janjikan 5%. Nah, teman-teman, hal yang sama itu terjadi sama kita loh. Tadi itu ada Allah Subhanahu wa taala yang berperan sebagai investor. Dan nggak pakai nanya-nanya nih. Kalau tadi kan saya sebagai investor kan nanya-nanya gitu. Anda mau pakai duit saya 60 miliar buat apa? Gitu kan? Nanti balik nggak gitu kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sebagai investor itu nggak pernah nanya-nanya. Kita langsung loh, begitu lahir kita langsung dikasih 60 miliar. Bentuknya apa? Tangan komplit, kaki komplit, jantung ada, ginjalnya ada 2, hati segala macam. Komplit dikasih 60 miliar. Nah, teman-teman, kalau tadi kita bicara ROI, kita kan mau hitung-hitungan nih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mau hitung-hitungan sama kamu. Kalau bunga bank 3,25%, saya mau kasih ROI ke kamu 5%. Artinya, saya akan berproduktivitas dengan nilai kurang lebih 3M per tahun. Atau 250 juta per bulan. Kenapa kita harus punya produktivitas 3M atau 250 juta per bulan? Supaya apa? Supaya kita bisa bermanfaat buat orang lain. Supaya kita bisa berzakat, ya kan, bisa bersedekah, bisa berwakaf, bisa ya inilah apa yang kita beli itu kan kita tinggal, apa yang kita beri itu kita bawa. Nah, kita udah nggak pusing-pusing tuh lebaran satu kampung kita kasih THR semua kalau perlu gitu. Ponakan ada 50 kita kasih angpau semua. Kenapa? Karena kita punya produktivitas ROI-nya 5%. Pertanyaannya, teman-teman, hari ini kita udah belum nyampe 250 juta per bulan income dengan modal yang sama nih. Kenapa saya tanya begitu? Karena
ada dan banyak orang yang income-nya udah 250 juta sebulan loh. Mungkin nggak usah jauh-jauh lah di AIA lah gitu. Yang para TOT itu mungkin udah sampai segitu gitu. Belum ya, belum. Makanya tidak ada alasan untuk kita tidak produktif, teman-teman. Kenapa? Karena kita masih jauh dari yang namanya kemampuan ekonomis kita. Ini yang disebut sebagai kemampuan ekonomis sebenarnya. Betul, Pak. Harus semangat dong ya, Pak ya. Ini yang disebut sebagai kemampuan ekonomis. Jadi Tuhan udah kasih kemampuan ekonomis itu sebesar 60 miliar untuk menghasilkan, ini menghasilkan namanya nilai ekonomis. Nilai ekonomis kita berapa? Nilai ekonomis kita harusnya ya ini. Gitu teman-teman ya. Jadi inilah sebenarnya sales stock untuk kita bicara untuk keperluan merekrut, untuk keperluan menjual, pakai konsep bisnis. Berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu yang kita sebut sebagai apa namanya? Ya berbisnis dengan bersyukur gitu ya. Karena kita bersyukur kita punya modal 60 miliar, kita punya kemampuan ekonomis sebesar 60 miliar, kita harusnya bisa menghasilkan nilai ekonomis 3M per tahun atau 250 juta per bulan. Jadi yang belum 250 juta per bulan termasuk saya tetap semangat gitu. Tetap produktif gitu ya. Jangan terlalu sibuk karena kerja bukan cari sibuk, kerja untuk cari nilai ekonomis. Mungkin kita tidak bisa menghasilkan 250 juta per bulan. Tetapi kalau misalnya bayangkan nih, bayangkan situasi seperti Bu Ocha, mungkin Bu Ocha belum sampai 250 juta per bulan. Tetapi Bu Ocha merekrut misalnya Ibu Nunung. Bu Ocha mungkin income-nya katakan misalnya 75 juta per bulan. Tetapi beliau bisa merekrut Bu Nunung yang tadinya mungkin income-nya 10 juta per bulan, masuk ke BHR menjadi 25 juta per bulan, itu berarti nilai ekonomisnya Ibu Ocha naik loh. Jadi dengan merekrut teman-teman bisa naik nilai ekonomisnya, menaikkan nilai ekonomis gitu. Dengan kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh teman-teman. Sampai sini clear nggak kira-kira penjelasannya? Belum nyambung ini, belum nyambung ke apa namanya? Ke materi ya. Sampai sini clear penjelasannya? Lanjut. Oke, thank you. Bu Rina, Bu Ani, Dini. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman kita harus sadar bahwa hari ini kita tidak ada alasan untuk apa namanya tidak produktif ya, mager-mageran. Kenapa? Karena kita sudah dikasih namanya kemampuan ekonomis. Kemampuan ekonomis itu adalah alat untuk kita menciptakan nilai ekonomis. Ya, berapa standar nilai ekonomis kita? Kalau berdasarkan hitungan-hitungan tadi ya 250 juta per bulan. Ya, jadi kalau kita belum 250 juta per bulan atau kita belum bisa membuat orang-orang di sekeliling kita, kalau kita total dengan income kita nilainya 250 juta per bulan, berarti kita belum produktif. Kita belum bersyukur tuh pada dasarnya, gitu ya. Belum bersyukur karena investornya udah baik banget. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke sini. Nah, ini sudah mulai kita masuk diskusi, teman-teman. Tadi si Bapak punya kemampuan ekonomi karena dia bekerja. Ya, mungkin ada yang bekerja, mungkin ada jadi agen asuransi, ada yang mungkin jadi bisnismen gitu kan. Dan menghasilkan uang atau penghasilan untuk menghidupi keluarganya, nilai ekonomi gitu ya. Kemudian dia punya istri, setiap hari si suami ini ngasih istrinya 100.000 ya, buat apa? Buat makan, masak gitu ya, dan jajan anak-anak. Jadi si suami ini nyerahin uang tersebut secara harian saat mau berangkat ke kantor. Suatu kali suami ini ditugasin keluar kota selama 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari ya teman-teman ya, 7 hari. Nah kira-kira berapa yang dia harus berikan kepada istri untuk kebutuhan harian dia selama dia berada di luar kota? Yuk silakan. Chat. Setiap hari dia ngasih 100.000 gitu. Kemudian ditugasin keluar kota. Waduh Mi, aku mau harus keluar kota nih Mi. Kita seminggu gak ketemu nih. Saya mesti ninggalin duit dong. Berapa Mi? Gitu kan? Berapa teman-teman? Oh yes. Thank you Pak Wawan dan Lian. 700.000 betul. Ya, jadi teman-teman sekarang mengetahui. Jadi kalau suaminya pergi keluar kota, gitu ya. Tolong jangan lupa tinggalin uang sejumlah hari dia pergi keluar kota. Nah itu ya, itu bisa dituntut ya, boleh dituntut gitu ya sebagai apa namanya kewajiban suami. Betul, terima kasih
Bu Rina 700.000. Jadi mau ninggalin seminggu, dia harus ninggalin 700.000. Oke, thank you Sari, 700.000, betul banget. Nah, ninggalin 7 hari, harus ninggalin duit 700.000. Ternyata beberapa bulan kemudian, si suami ini harus pergi keluar kota lagi, tetapi enggak 7 hari, tetapi 2 bulan. 2 bulan itu katakanlah 60 hari. Nah, di samping tadi ngasih uang harian 100.000 per hari, ya kan berarti 3 juta 1 bulan ya. Si suami ini juga tahu beres pengennya. Pokoknya saya kasih ke kamu 10 juta 1 bulan, bayar tagihan-tagihan air, listrik, bayar pembantu, bayar uang sekolah anak-anak, dan bayar cicilan-cicilan gitu ya. Misalnya beli panci nyicil gitu kan, beli kulkas nyicil gitu ya. Bayar cicilan-cicilan. Ini saya kasih 10 juta 1 bulan. Masalahnya, dia pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa yang dia harus tinggalkan buat istrinya? Supaya istrinya tetap bisa hidup, supaya nggak perlu dikejar-kejar debt collector, supaya listrik sama airnya nggak perlu diputus. Berapa yang harus dia tinggalkan kepada istrinya? 26 juta, benar. Jawabannya 26 juta ya. Kenapa? Karena ada uang bulanan 10 juta per bulan, dikasih 2 bulan dong, kasih nih 2 bulan, dan uang hariannya 3 juta. Gitu. Jadi 3 juta kali 2, 6, 10 juta kali 2, 26. Jadi dengan ditinggalin duit 26 juta, betul, ditinggalin duit 26 juta, maka istrinya tetap bisa bayar air, tetap bisa bayar listrik, tetap bisa bayar pembantu, tetap bisa beli bensin, ya kan, buat ngantar jemput anak misalnya, buat hangout gitu kan, bisa bayar uang sekolah, anaknya nggak perlu nunggak biaya sekolah, dan bayar cicilan kulkas, cicilan panci tadi. Aman hidupnya karena udah ditinggalin duit sama suami, gitu ya. Nah, sekarang kejadiannya nih teman-teman, si bapak ini terlalu lelah, terlalu capek, kerjaannya itu ngotot banget gitu ya. Dia ngerokok dan pola makannya nggak bagus, sehingga skenarionya nih, dia kena penyakit kanker paru-paru. Perlu waktu minimal 1 tahun untuk penyembuhan. Yang itu dengan cara dia harus cuti di rumah. Dia harus berada di satu tempat yang cukup adem gitu ya untuk memperbaiki paru-parunya, untuk mengobati paru-parunya. Dan teman-teman, undang-undang ketenagakerjaan kita membolehkan seseorang karena sakit itu cuti selama maksimal 12 bulan ya, pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi gajinya nggak bisa dibayar full. 3 bulan pertama gajinya 100%. 3 bulan kedua cuma tinggal 75%. 3 bulan ketiga 25%, bulan terakhir nggak terima gaji. Kalau sampai di atas 12 bulan, maka perusahaan boleh mem-PHK. Nah, ini kita untuk pengetahuan aja. Pertanyaannya, suaminya nggak kerja satu tahun, income nggak bisa terima full. Jadi kalau kita bicara tadi kebutuhan ada 3 juta plus 10 juta, berarti 13 juta per bulan, berapa yang si suami harus siapin supaya tadi listriknya nggak perlu diputus, airnya nggak perlu diputus, pembantu tetap bisa kerja, istri tetap bisa kesana kemari, anak-anak sekolah nggak perlu nunggak gitu ya, dan cicilan-cicilan tetap bisa dibayar. Berapa yang harus dibayar disiapkan oleh suami? Oke, Dini 312 dari mana, Din? Oh, ini mungkin dikalikan 2 tahun ya. Ini setahun aja, Din. Oke. 156 itu betul ya. Jadi 13 kali 12. Ya, teman-teman ya. Betul, thank you Bu Rani. Jadi pada kondisi suami nggak bisa kerja 1 tahun, suami atau keluarga tersebut harus punya yang disebut dana darurat. 150 langsung minta 2 tahun soalnya. Oke. Yang disebut sebagai disebut sebagai dana darurat. Ya, dana darurat karena si suami nggak bisa kerja karena kena penyakit kritis. Nah, teman-teman, inilah yang disebut sebagai UP penyakit kritis yang harus disiapkan sebagai dana darurat. Ya, jadi mungkin yang buat teman-teman yang masih baru yang belum belajar konsep asuransi penyakit kritis, jadi kan kalau kita bicara asuransi jiwa itu ada manfaat hidup ya. Manfaat hidup itu ada manfaat uang tunai dan lain-lain ya. Ada manfaat meninggal.
Ya, ini namanya UP jiwa. Nah, salah satu manfaat hidup adalah UP penyakit kritis. Betul. Jadi ini sebagai sales stock ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau ini pakai ini sebagai sales stock, silakan karena ini memang sales stock ya. UP penyakit kritis. Gitu. Jadi kenapa kita walaupun sudah punya asuransi kesehatan harus punya UP penyakit kritis karena asuransi kesehatannya buat berobat. Tadi buat ngerawat di rumah sakit Cisarua gitu ya. Tetapi istri kan tetap harus bayar cicilan, harus tetap bayar listrik, harus tetap bayar air, anak-anak tetap harus sekolah. Perlu duit kan? Sedangkan income diputus sama perusahaan, nggak bisa terima 100%. Mungkin juga buat mandar-mandir habis. Maka itulah gunanya UP penyakit kritis. Gunanya buat apa? Gunanya ketika terjadi penyakit kritis seperti ini, dia harus cuti 1 tahun, gajinya dibayar cuma sebagian gitu, nggak bisa dia terima semua, keluarganya tetap bisa hidup. Loh kan dia udah punya asuransi kesehatan. Yes, asuransi kesehatan hanya mengganti biaya pengobatan. Tetapi asuransi kesehatan tidak bisa buat bayar tagihan listrik, tidak bisa buat bayar tagihan air, dan juga tidak bisa buat bayar uang sekolah anak-anak, apalagi buat bayar cicilan kulkas. Nggak bisa ya teman-teman ya. Itu bisa dapatnya dari UP penyakit kritis. Oke, lanjut ceritanya. Nah, ceritanya ternyata selama 1 tahun itu nggak cukup untuk menyembuhkan penyakit si suami. Sehingga suaminya terpaksa harus di PHK, dibayar pesangonnya. Ya kan, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, DPLK, PPUKP ya, dibayar pesangonnya oleh perusahaan ya. Tetapi karena kurang persiapan, ya maksudnya kurang persiapan tuh ilmu pengelolaan keuangannya juga mungkin nggak bagus, ya kan. Istri-istri juga mungkin biasanya jarang belajar soal ini, gitu kan. Ternyata dalam waktu 6 bulan uang pesangon tuh habis, nggak bersisa, gitu kan. Ini familiar nggak teman-teman kejadian kayak gini? Dapat PHK duit gede gitu ya, paling 6 bulan 7 bulan habis. Kenapa? Karena ada tetangga, ada saudaranya datang nawarin yuk bisnis